Baik, selamat siang kepada Pak Tatang Taufik. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan terkait tugas paper review dengan judul Best Practice of Science atau Teknologi PAP, atau yang biasa dapat disingkat dengan sebutan Teknopak. Kami dari kelompok 11 beranggotakan saya Stefanus dan Pak Irfandra eh, ingin mulai mengenai paparan terkait Teknopak. Baik, untuk penjelasan pendahuluan Pak Tatang, jadi menurut paper yang kami baca, eh, diungkap informasinya bahwa menurut United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization atau yang biasa disingkat sebagai UNESCO, data di UNESCO ini mencatat kurang lebih kalau di dunia itu sudah cukup banyak teknoparknya, sekitar kurang lebih di atas 400 teknopark atau science park. Sedangkan kalau per negaranya yang paling banyak adalah Amerika Serikat memimpin dengan lebih dari 150 science park. Kemudian yang di urutan kedua Jepang dengan 111 science park dan Tiongkok 100 science park kurang lebih. Seperti itu. Kemudian Science Park kalau secara global menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan daya saing masa depan terletak pada pendirian ekonomi yang didukung oleh inovasi melalui Science Park. Kemudian Science Park itu adalah organisasi yang dikelola oleh para profesional yang berkeahlian khusus dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya lingkungan sekitar, kemudian inovasi dan daya saing bisnis, dan institusi yang berbasiskan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian negara-negara yang sedang berkembang itu saat ini telah melihat penyebaran yang sangat tinggi dari Science Park dalam beberapa tahun dekade terakhir. Integrasi, contohnya integrasi yang diadakan oleh negara India, negara Iran, Mesir, Maroko, Tunisia, dan beberapa negara lagi, itu menghasilkan peningkatan inovasi regional dan perkembangan ekonomi yang kemudian menciptakan ribuan lapangan pekerjaan baru. Kemudian ada peluang untuk pengembangan riset juga dan pengembangan, kemudian ada kewirausahaan, dan munculnya usaha-usaha kecil dan menengah UKM dengan peran yang lebih besar dari teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. Kemudian untuk proyek sains dan teknologi yang di Mesir itu salah satu contohnya, itu dikenal sebagai namanya Smart Village, dibuka tahun 2003, memberikan dorongan sebesar 14,6% kepada sektor teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2009, berkontribusi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Mesir pada saat itu, Pak. Kemudian untuk faktor eh, untuk Science Park eh, secara planningnya, secara perencanaannya ada 4 faktor inti. Yang pertama adalah governance, kemudian yang kedua adalah growth, yang ketiga adalah sustainability, kemudian yang keempat adalah future trend dan external factor. Untuk penjabarannya, saya akan jelaskan lebih detail di slide berikut. Baik, untuk governance sendiri, ini meliputi perencanaan dan setting environment untuk perusahaan yang akan berlokasi di Science Park dan akan terlibat dalam kontrak secara eksplisit atau implisit untuk koordinasi pertukaran pengetahuan seperti itu, Pak. Kemudian kalau faktor yang berkaitan dengan perencanaan dan setting environment, yang pertama adalah manajemen. Jadi kalau manajemen Science Park itu merujuk kepada tim individu yang mengatur planning, development,
administrasi, dan operasional dari Teknopark itu sendiri. Kemudian untuk manajemen tim harus memiliki visi dan misi yang jelas dengan tanggung jawab untuk merumuskan sebuah kebijakan dari Teknopark itu sendiri. Kemudian bagaimana mereka juga menganalisa resiko-resiko yang ada, kemudian mempersiapkan langkah-langkah mitigasi, perencanaan resiko, manajemen resikonya, kemudian juga yang terakhir adalah merencanakan terkait pembiayaan dan pendapatan dari Teknopark itu sendiri. Kemudian faktor yang kedua dari governance adalah teknologi fokus. Jadi kalau boleh dibilang, Science Park itu mempunyai pilihan-pilihan kebijakan eh, yang cukup strategis dan cukup penting, baik pada perencanaan hingga pengembangan untuk di tahap berikutnya. Eh, Teknopark sendiri dapat memilih fokus teknologi yang kuat dan memiliki pendekatan yang lebih umum untuk langkah ke depannya. Dalam fokus teknologi yang spesifik, eh, Teknopark secara dominan berorientasi pada sektor ekonomi, kemudian perusahaan, atau misalnya fungsi-fungsi perusahaan tertentu. Misalnya, contohnya Science Park yang ada di University of Maryland. Jadi Science Park tersebut itu lebih fokus ke bidang teknologi informasi, bioscience, kemudian bioteknologi, dan nanoteknologi. Seperti itu mungkin arah fokusnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah Teknopark yang berada di Zhangjiang, di Tiongkok. Untuk Teknopark yang ada di Zhangjiang, lebih fokus pada bidang-bidang yang mengarah ke ilmu pengetahuan di ilmu kehidupan, kemudian perangkat lunak atau software, dan yang terakhir pada bidang informasi. Kemudian faktor yang berikutnya dari sisi governance, yang kedua adalah target group. Jadi apa itu target group? Target group adalah sekelompok pelanggan yang menjadi sasaran layanan dari Teknopark itu sendiri. Jadi kelompok ini dapat terdiri mulai dari startup, kemudian ada spin-off, usaha kecil, menengah, pusat R&D yang dimiliki baik secara private ataupun secara publik. Kemudian bisa juga mengarah ke firma hukum, kemudian perusahaan-perusahaan yang memiliki modal ventura, dan sebagainya. Manajemen dari Teknopark sendiri ini menargetkan target grup yang dapat membantu pencapaian dari tujuan Teknopark itu sendiri. Kemudian dari poin berikutnya dari sisi governance adalah tentu saja stakeholder. Jadi apa itu stakeholder di Teknopark? Stakeholder adalah entitas atau individu yang memiliki investasi atau saham atau kepentingan yang ada di Teknopark itu sendiri. Sesuai dengan tujuan yang berbeda-beda dan model manajemen ataupun komposisi di stakeholder Science Park memiliki beragam sifat. Jadi selain tim manajemen Science Park, perusahaan penyewa, organisasi R&D juga bisa, kemudian otoritas pengembangan regional ataupun nasional, serta sektor swasta bisa termasuk ke dalam stakeholder utama dalam perencanaan dari Teknopark itu sendiri, Pak Tatang. Kemudian untuk poin berikutnya dalam governance adalah aspek dari kapital. Jadi apa itu kapital dalam governance? Kapital itu mengacu pada kekayaan yang berbentuk uang atau aset lain yang sifatnya dibutuhkan oleh sebuah teknopark selama pengembangan dan operasional dari teknopark itu sendiri. Capital dapat diperoleh dari beberapa macam, salah satunya adalah hibah, kemudian pinjaman ataupun penyewaan dan sebagainya. Sementara kalau working capital dapat dihasilkan dari layanan yang dihasilkan oleh Teknopark itu sendiri ataupun insentif yang didapatkan dari Science Park itu sendiri. Kemudian faktor yang berikutnya dalam governance adalah eco setting.
Jadi eco-setting ini merujuk pada hubungan yang ramah lingkungan dari Teknopark dan lingkungan yang berada di sekitarnya, khususnya lingkungan alam. Hubungan ini umumnya berkembang dengan beragam jenis. Contohnya yaitu Green Park ataupun Green Tenant, yang biasa disebut seperti itu. Kemudian pada Green Park, manajemen Science Park memberikan prioritas pada pengaturan yang ramah lingkungan sesuai dengan standar lingkungan lokal seperti penggunaan sumber energi yang bersih dari polusi, kemudian energi yang terbarukan juga seperti itu. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu adalah dari growth, sisi aspek growth dari Teknopark. Growth dalam Teknopark dimungkinkan oleh layanan-layanan yang ditawarkan kepada kelompok sasarannya. Jadi, secara umum layanan-layanan yang mencakup infrastruktur, kemudian lingkungan kerja, akses ke peluang bisnis yang ada baik di dalam maupun di luar dari Teknopark itu sendiri. Ataupun secara insentif akses ke organisasi terkemuka seperti itu. Kemudian budaya yang pada umumnya lebih mengenal ke perilaku dan etika wirausaha. Untuk penjelasan dari aspek growth, silakan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Irfanda. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Untuk selanjutnya kita akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai pembahasan faktor perencanaan kedua yaitu growth atau pertumbuhan. Faktor-faktor perencanaan Science Park untuk pertumbuhan atau growth adalah yang pertama networking. Science Park yang dibangun melalui kolaborasi dan shared resource ini memerlukan networking yang kuat. Networking tersebut diantaranya yaitu yang pertama hubungan antara Science Park. Terus kemudian yang kedua hubungan antara manajemen Science Park dan penyewa atau tenan. Terus kemudian yang ketiga hubungan antara universitas konstituen dengan penyewa. Yang keempat hubungan antara penyewa sendiri. Terus kemudian yang kelima adalah akses terhadap investasi dan pasar baik nasional maupun internasional. Contoh hubungan tersebut salah satunya terlihat di Science Park di Swedia. Networking utamanya didukung oleh dua organisasi utama yaitu Center for Innovation and Entrepreneurship dan Association for Small Business dan Development atau SMEL. Organisasi-organisasi ini merangsang aktivitas perusahaan dengan menciptakan interaksi yang terintegrasi dengan penelitian berbasis teknologi kewirausahaan di lingkungan universitas dengan menyelenggarakan makan siang, pertemuan dengan pembicara dari dunia perdagangan dan industri bersama dengan universitas. Next. Selanjutnya adalah business support. Business support mengacu pada jasa yang disediakan terkait dengan operasi bisnis Science Park. Jasa yang disediakan tersebut seperti misalnya, namun tidak terbatas pada inkubasi, dapat membantu menyediakan startup dan bisnis yang baru mulai berkembang dengan dukungan sumber daya yang biasanya sulit diakses oleh perusahaan baru. Yang kedua adalah intellectual property right management, kemudian yang ketiga transfer teknologi, keempat pengembangan dan pelatihan, yang kelima adalah settlement management. Settlement management ini dalam permasalahan hukum misalnya membantu penyelesaian jika terjadi permasalahan hukum, sedangkan dalam permasalahan hutang misalnya membantu perusahaan dalam pengaturan ulang hutang yang tertunggak. Terus kemudian yang keenam adalah konsultasi investor dan yang kemudian adalah dukungan finansial. Contoh terkait hal ini adalah University of Warwick Science Park di UK menyediakan support bisnis dalam bentuk support finansial, transfer teknologi dan konsultasi investor melalui perusahaan network investasi lokal yang menyediakan akses terhadap network bisnis yang tersedia dan bersedia menanamkan modal dan dapat membantu akses pembiayaan dari bank. Support tersebut juga melalui Techmark, yaitu melalui bantuan skema perusahaan inovatif untuk memasarkan produk dan teknologi mereka ke Eropa. Next, Pak. Faktor selanjutnya adalah infrastruktur.
Infrastruktur pada Sains Park ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu fisik, sosial, dan komunikasi. Termasuk infrastruktur fisik adalah jalan, fasilitas parkir, sistem distribusi air dan sanitasi, power supply, maupun infrastruktur lainnya. Termasuk infrastruktur fasilitas sosial adalah lapangan olahraga, emergency response, gym, kindergarten, pusat belanja, food court, clubhouse, dormitory, dan sejenisnya. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur komunikasi adalah high-speed koneksi domestik, baik data maupun voice. Next. Selanjutnya adalah insentif. Insentif adalah merujuk pada keuntungan finansial maupun non-finansial yang diberikan kepada penyewa Science Park. Insentif yang ditawarkan dapat berupa transfer teknologi, sumber daya manusia yang berkualitas, size and growth, akses terhadap finansial maupun zona ekonomi khusus. Contoh insentif ini misalnya di Surrey Research Park menyediakan penyewa dengan sumber daya manusia yang berkemampuan karena kehadiran University of Surrey di Guildford yang lebih dari 40 tahun ikut membantu mengembangkan komunitas dengan pendidikan yang baik. Next, Pak Steph. Faktor selanjutnya adalah location. Lokasi ini mengacu pada kedekatan geografi Science Park pada organisasi maupun infrastruktur yang mendorong perdagangan. Sebagai contoh faktor lokasi ini, di Yunani terdapat 2 Science Park, yaitu Teknologi Park of Attica dan Technological and Cultural Park of Lavrion. Berposisi dekat dengan Athena dan cenderung dekat dengan Bandara Internasional baru di Athena. Hal ini membantu mereka tidak hanya mempercepat akses pada Bandara Internasional baru Athena, namun juga mempermudah akses ke jalan-jalan raya yang menghubungkan timur dan tenggara dari Attika, yang kemudian pada akhirnya membantu mereka terhubung dengan area lain di keseluruh wilayah Yunani. Selanjutnya, Pak. Faktor selanjutnya adalah Ancor Tenan. Ancor Tenan ini merujuk pada penyewa pertama dan pemimpin di Science Park yang telah memiliki prestis dan nama besar pada penyewa lain dan merancang kunci utama pertumbuhan sebuah Science Park. Sebagai contoh, pemerintah Amerika mengumumkan US Department of Health, Education and Welfare telah memiliki Research Triangle Park dan menggandeng fasilitas IBM seluas 600.000 feet persegi di park tersebut. Hal ini menarik penyewa yang lain untuk bergabung dan mempercepat perkembangan. Sedangkan faktor budaya pada Science Park mengacu pada lingkungan yang mendorong pertukaran pengetahuan sambil secara cermat mematuhi hak kekayaan intelektual. Next. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Science Park planning setelah governance dan growth adalah sustainability. Sustainability ini mengacu pada kemampuan Science Park untuk mengukur performansnya berdasarkan kriteria-kriteria yang diberikan. Manajemen Science Park secara periodik mengumpulkan dan melakukan publikasi statistik performance Science Park untuk branding dan marketing. Apa saja yang perlu dievaluasi? Yang pertama adalah evaluasi jaringan. Analisis jaringan mengacu pada keterkaitan antara penyewa dan organisasi di luar, antara penyewa dan universitas terkait, dan antar penyewa yang pada gilirannya sangat penting untuk kelangsungan Science Park. Kemudian yang kedua adalah evaluasi tentang penyewa. Evaluasi penyewa mengacu pada usaha meminimalkan risiko kegagalan untuk penyewa pada Science Park. Dalam pelaksanaan evaluasinya, pertanyaan yang muncul adalah apa ide inovatif dari tenan tersebut, tentang apa kewirausahaan yang ditawarkan, partnership apa yang diperlukan, sedangkan selanjutnya adalah sejauh apa proyek internasionalnya. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah tentang marketing dan analisis. Image yang berkesinambungan dari suatu Science Park bergantung pada ketersediaan tinjauan kerja dari Science Park tersebut. Sebagai contoh, The Silicon Valley Index dapat menceritakan Silicon Valley sejak 1995. Dirilis setiap tahun, indeks tersebut berdasarkan indikator yang mengukur kekuatan sosioekonomik dan menyoroti tantangan yang ada, dan juga menyediakan fondasi analitik untuk kemampuan dan pengambilan keputusan di Silicon. Next.
Faktor selanjutnya yang pengaruhi Senspark planning adalah eksternal faktor maupun future trend. Struktur perusahaan Senspark yang telah mempengaruhi dekade terakhir dari inovasi global mungkin akan bertransformasi menjadi konfigurasi jaringan dengan mengembangkan tren ekonomi global, ilmu pengetahuan teknologi, dan model inovasi. Kemungkinan implikasi atas faktor-faktor eksternal dan tren masa depan tersebut bagi perencanaan Sandbox menjadi krusial dan seharusnya dapat menjadi objek penelitian tersendiri di masa yang akan datang. Eksternal faktor tersebut seperti misalnya instrumentasi kebijakan yang meliputi kebijakan iklim investasi dan kebijakan fiskal, lingkungan bisnis, yaitu apakah industri lokal bersedia berinvestasi di perusahaan baru, dan faktor lingkungan moneter misalnya ekonomi informal, pasar saham, cadangan devisa, dan investasi asing. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dari eh, paper ini adalah yang pertama, tujuan utama dari riset ini adalah menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan tentang faktor-faktor yang pengaruhi perencanaan Senspark. Kemudian yang kedua, sejumlah faktor-faktor dan best practice dari Science Park dapat dilihat bahwa perencanaan taman sains bersifat subjektif, terutama bergantung pada tujuan dan instrumentasi kebijakan yang diambil dari prioritas pengembangan para perencana dan lingkungan moneter dan juga bisnis yang ada di wilayah di mana Science Park tersebut berada. Yang ketiga, otoritas perencanaan Science Park setelah membuat pilihan berdasarkan informasi tentang faktor-faktor dan best practice-nya harus menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan persyaratan, serta menyelesaikannya sesuai dengan pengaturan regional unik yang ada. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Stefanus. Baik, mungkin sekian Pak Tatang presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya atas perhatian Pak Tatang. Terima kasih, Pak.